Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Saya berharap kalian semuanya pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga Ustaz berharap kalian semuanya pada pertemuan kali ini bisa senantiasa selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari pertemuan kita pada hari ini, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita awali pertemuan kita dengan membaca bismillah, apa yang kita pelajari senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yang mana kita akan nanti mempelajari materi tentang makanan halal dan haram. Apakah kalian di sini sudah ada yang tahu atau faham atau mengetahui apa itu makanan halal dan haram? Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ustadz akan sedikit memberikan penjelasan sebelum nantinya kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang materi makanan halal dan haram. Jadi, yang dinamakan makanan yang halal itu adalah segala sesuatu, ya, atau segala jenis makanan, baik itu yang berupa buah-buahan, yang berupa daging hewan, yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam, atau lebih gampangnya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut Islam, ya, baik itu berupa buah-buahan, tanaman, ataupun daging ternak, ya, daging dari binatang ternak, bila itu dihalalkan atau diperbolehkan menurut ajaran Islam dikonsumsi, maka makanan tersebut adalah merupakan makanan yang halal. Dan juga makanan yang halal itu cirinya, salah satu cirinya adalah tidak akan membahayakan diri kita, atau sebaliknya akan membawa manfaat kebaikan yang begitu besar bagi tubuh kita. Itu adalah pengertian dasar dari makanan yang halal. Nah, Ustadz, terus bagaimana caranya kita agar mengetahui makanan itu dihukumi atau dikatakan halal untuk dikonsumsi? Nah, kalau ada pertanyaan semacam itu, ya, jadi makanan itu dikatakan halal atau dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam itu dapat dilihat dari 3 aspek. Ya, di sini Ustadz cuma dicantumkan 2 aspek saja, akan tetapi di pendapat lain itu ada 3 aspek. Yang pertama, makanan itu dikatakan halal bisa dilihat dari zat atau wujud aslinya makanan tersebut. Yang kedua, makanan tersebut dikatakan halal itu dapat dilihat dari cara memperolehnya. Yang ketiga, yaitu
makanan tersebut dikatakan halal dapat dilihat dari cara mengolahnya atau cara membuatnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi makanan itu dikatakan halal bisa kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama, makanan tersebut dikatakan halal itu bisa dilihat dari wujud aslinya, zatnya makanan tersebut. Yang kedua, yaitu makanan dikatakan halal dapat dilihat dari cara memperolehnya. Dan yang ketiga, yaitu dikatakan halal makanan ya apabila cara mengolahnya juga halal pula. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan dari materi yang Ustadz sudah jelaskan tadi sebelum Ustadz menjelaskan materi selanjutnya? Kalau memang sudah dianggap paham semuanya akan Ustadz lanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui salah satu ciri makanan dikatakan halal itu adalah halal menurut zatnya atau wujud aslinya. Nah, jadi pengertiannya adalah makanan tersebut itu kehalalannya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Salah satunya ada ayat yang menjelaskan tentang kehalalan makanan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi ayat ini adalah sebagai dalil tentang kehalalannya makanan menurut zatnya atau menurut wujudnya. Jadi intinya dari ayat ini kita diperbolehkan memakan segala sesuatu yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Baik itu yang berupa buah-buahan, yang berupa daging ternak, yang berupa ikan atau yang lain-lainnya. Intinya kalau memang makanan tersebut sudah dihalalkan oleh Al-Quran atau sudah ditetapkan kehalalannya oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu boleh atau halal untuk dikonsumsi oleh semua orang. Jadi seperti itu penjelasannya. Yang kedua adalah makanan dikatakan halal itu bisa dilihat dari cara memperolehnya. Jadi Allah itu telah memerintahkan atau menganjurkan kepada hamba-hambanya terutama umat muslim ini ya untuk senantiasa mencari rezeki dengan cara yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun makanan itu halal hukumnya untuk dikonsumsi, akan tetapi cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal, maka hukum makanan tersebut adalah menjadi haram. Seperti halnya pisang goreng. Pisang goreng itu kan makanan yang halal. Akan tetapi kalau pisang goreng itu dibeli dari uang hasil bermain judi, maka hukum memakan pisang goreng tersebut adalah haram. Sebab apa? Sebab pisang goreng tersebut didapatkan atau dibeli dari uang yang dihasilkan dari perjudian. Lah, judi tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, yuk berusaha di kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita makan ini benar-benar kita dapatkan dari
hal-hal atau rizki yang benar-benar halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz menambahkan sedikit untuk yang ketiga, makanan yang halal itu dapat dilihat dari cara pengolahannya. Jadi ya, meskipun makanan tersebut itu menurut zatnya, menurut wujud aslinya itu halal, tapi kalau diolah, kalau dibuat atau dicampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, maka makanan tersebut hukumnya juga haram untuk dikonsumsi. Ustaz berikan contoh, misalnya ya, ada ayam ya. Ayam ini kan merupakan salah satu daging hewan ternak yang dihalalkan menurut ajaran Islam. Tapi kalau ayam ini ketika digoreng menggunakan minyak babi ya, minyak babi, maka otomatis ayam tersebut yang tadinya halal hukumnya untuk dikonsumsi karena ayam tersebut mengolahannya atau digorengnya menggunakan minyak babi, maka ayam tersebut menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Seperti itu pengertiannya. Nah, ciri-ciri dari makanan halal sendiri itu adalah yang pertama, mempunyai manfaat atau bermanfaat untuk tubuh manusia. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, salah satu ciri-ciri makanan halal adalah mempunyai manfaat yang besar, mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Yang kedua, tidak merusak badan dan pikiran. Lain halnya dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti halnya khamr, minuman keras atau sejenisnya. Itu kan semuanya dapat merusak tubuh kita kalau kalau kita konsumsi. Yang ketiga, tidak kotor, najis, basi, serta tidak menjijikkan. Yang keempat, tidak berasal dari hewan yang haram seperti babi dan anjing. Itu ya. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan pengertian makanan haram. Setelah tadi panjang lebar Ustadz telah menjelaskan tentang pengertian makanan yang halal, juga ciri-cirinya dan juga manfaatnya. Jadi di sini makanan yang haram itu adalah segala jenis makanan ya, segala jenis makanan apapun itu jenisnya, yang dilarang oleh Allah melalui syariat ajaran Islam, maka makanan tersebut haram atau tidak boleh dikonsumsi bagi umat muslim. Anak-anak sekalian, sama halnya dengan makanan yang halal tadi, makanan yang haram itu juga ada keharamannya itu sudah dinas atau menurut wujud aslinya, atau sudah dinas dalam Al-Quran oleh Allah tentang keharaman makanan tersebut. Apa saja makanan tersebut atau makanan yang sudah dinas keharamannya oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Yang pertama adalah daging babi. Itu sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, dagingnya anjing. Ya. Yang ketiga, darah. Ya. Terus yang keempat adalah makanan yang menjijikkan. Yang kelima, makanan yang beracun. Yang keenam, bangkai hewan. Ya, semua bangkai hewan itu haram untuk dimakan kecuali dua bangkai hewan. Yang pertama bangkainya belalang dan yang kedua adalah bangkainya ikan yang ada di lautan. Dan yang ketujuh adalah makanan dari hewan yang diharamkan, misalnya seperti buaya, ya, seperti ikan hiu,
Terus burung-burung yang bergigi taring itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya adalah jenis-jenis makanan yang diharamkan menurut zatnya atau sudah dinas dalam Al-Qur'an oleh Allah tentang keharamannya makanan tersebut untuk dikonsumsi oleh umat muslim khususnya. Anak-anak kalian juga harus mengetahui makanan yang halal itu juga bisa menjadi haram. Ya, apa saja makanan yang halal kok bisa menjadi haram? Antara lain yang pertama adalah ya, seperti tadi Ustadz jelaskan adalah makanan yang diolah atau yang dibuatnya itu menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ya, ayam ketika digoreng itu menggunakan minyak babi, maka otomatis ayam tersebut sudah haram untuk dikonsumsi. Sebab apa? Sebab ayam tersebut diolahnya menggunakan bahan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ya, buah anggur yang dengan sengaja itu diolah menjadi khamr atau minuman anggur, ya, yang dicampur ini, campur itu, yang nantinya apa? Menjadi minuman yang memabukkan. Sedangkan dalam hadis Rasulullah itu telah dijelaskan segala minuman yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, tuh ya. Yang ketiga, makanan halal bisa menjadi haram adalah hewan ternak, ya, hewan ternak baik itu sapi, ayam, kambing ataupun yang lain-lainnya, ya, yang dihalalkan ya, yang dihalalkan oleh Allah, akan tetapi ketika disembelih tidak menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah ketika disembelih, maka hewan tersebut menjadi haram atau menjadi bangkai. Lah bangkai itu tidak boleh dimakan. Yang keempat yaitu ya, makanan yang diberi bahan pengawet secara berlebihan atau tidak sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. Yang nantinya ya, apabila makanan tersebut terlalu banyak diberikan bahan-bahan pengawet, nantinya ditakutkan ketika dikonsumsi itu bisa merusak tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Itu ya. Makanan haram menurut cara memperolehnya. Nah, seperti Ustadz jelaskan tadi di awal ya, makanan halal bisa berubah menjadi haram apabila cara memperolehnya ya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan Allah itu loh sudah menganjurkan kepada kita ya, carilah makanan yang halal dari perbuatan yang halal pula. Ya, Allah telah berfirman dalam Al-Quran itu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ya, ini adalah anjuran Allah. Perintah Allah. Jangan mencari atau mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kita ini dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari pekerjaan, dari perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah beberapa contoh makanan yang haram menurut cara memperolehnya, ya. Yang kedua yaitu dari
jual beli atau menjual dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, kita menjual narkoba misalnya, kita menjual minuman keras misalnya. Lah uang tersebut untuk kita menafkahi keluarga kita. Maka makanan yang dimakan oleh keluarga kita itu menjadi haram. Sebab apa? Sebab kita membelinya, kita menafkahinya dari uang hasil penjualan barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang ketiga yaitu diperoleh dari hasil menimbang atau menakar dengan curang, yaitu mempermainkan timbangan. Ya kan banyak sekarang di pasar-pasar itu pedagang itu yang mempermainkan timbangannya. Artinya apa? Timbangannya ini dikasih pemberat. Ya, kalau ditimbang itu kelihatannya 1 kilo, ya kelihatannya 1 kilo, tapi itu belum 1 kilo. Karena apa? Karena di bawah timbangan tersebut dikasih pemberat lagi. Makanya seakan-akan kalau dilihat secara kasat mata, timbangan tersebut sudah pas dengan apa? Pesanan atau keinginan dari pembeli. Yang keempat adalah diperoleh dari hasil berjudi. Yang kelima, diperoleh dengan cara riba. Allah itu dalam Al-Quran mengharamkan riba, akan tetapi menghalalkan jual beli. Maka ya, kehidupan kita ini benar-benar ayo kita berusaha untuk menjauhi transaksi riba. Sebab riba itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan kepada kalian guna mengawali pembelajaran tentang materi makanan halal dan haram. Mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan ini bisa nantinya membantu kalian dalam memahami materi makanan halal dan haram, dan juga bisa membantu menambah wawasan khazanah pengetahuan kalian tentang keilmuan di bidang mata pelajaran fikih ya. Ustaz berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, terutama pelajaran fikih ini, benar-benar nanti diberikan kemanfaatannya kepada kita semuanya, yang nantinya menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata Ustadz yang kurang tepat atau ada tutur kata kalimat yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.